Baru setelah itu beliau meneruskan perjalanannya menuju ke atas Gunung Lawu. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang berada di salah satu lokasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Ngawi, tempat saya lahir ya, yaitu ada di Patirtaan Umbul Jambe yang ada di Desa Babatan, Paron. Kita sudah memasuki gerbang masuknya, dan setelah kita masuk kita disambut dengan dua naga. 1, 2, naga Antaboga. Lalu di sana juga ada jembatan gantung merah putih, lambang negara kita, lambang warna kejayaan kita. Sebenarnya saya takut ketinggian, tapi kita harus coba. Kalau kita nggak menantang diri kita, nggak akan ada perubahan ya. Wah, tepat di bawah saya ini ada sungainya. Kita jalan aja terus dulu. Halo guys, apa kabar? Dapat coy. Kita lanjut ke patung dua singa. Wow, setelah sampai di seberang jembatan, kita disapa dengan dua singa yang sangat gagah. Saya nggak bisa banyak ngomong ya ketika tadi di Patirtaan Umbul Jambe, di mata airnya, karena di sana banyak orang mancing, takut ganggu ya. Pokoknya di sana itu ada mata air yang pernah digunakan Raja Brawijaya yang kelima, raja terakhir Majapahit, sebelum dia itu moksa ke Gunung Lawu. Jadi sebelum Raja Brawijaya yang kelima itu ke Gunung Lawu, beliau mampir dulu di Ngawi sini. Beliau bermeditasi di berbagai tempat yang ada di lereng Gunung Lawu, dan salah satu tempat yang beliau gunakan untuk bermeditasi adalah di Alas Ketonggo atau Srigati. Dan tempat ini, Umbul Jambe, merupakan salah satu rangkaian dari tempat mistis sekaligus religi yang ada di Alas Ketonggo, Srigati. Di Umbul Jambe inilah Raden Brawijaya yang kelima sempat beristirahat dan kemudian mencicipi petirtaan Umbul Jambe yang tadi saya gunakan untuk wudhu dan juga minum ya. Baru setelah itu Raden Brawijaya bermeditasi sejenak di tempat ini, mencari keheningan dan ketenangan. Baru setelah itu beliau meneruskan perjalanannya menuju ke atas Gunung Lawu sana. Umbul Jambe tidak hanya disinggahi oleh Raden Brawijaya yang kelima beserta anaknya Raden Patah dan juga Sunan Kalijogo, melainkan tempat ini juga pernah disinggahi oleh pahlawan besar Indonesia, yaitu Soekarno dan Soeharto. Salah satu monumen yang sangat terkenal yang ada di Umbul Jambe adalah Tugu Pemersatu Bangsa, dan di atasnya ada lambang Garuda Pancasila. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan ya. Konon katanya Umbul Jambe merupakan tempat bertemunya Raden Brawijaya yang kelima dengan anaknya yang bernama Raden Patah dan juga Sunan Kalijaga. Mereka bertemu di sini, dan di tempat inilah Raden Brawijaya yang kelima itu merestui anaknya yaitu Raden Patah
untuk menjadi raja di kerajaan Islam yang pertama kali ada di Jawa, yaitu Glagahwangi atau Demak Bintoro. Di Umbul Jambe ini juga terjadi perjanjian antara Sunan Kalijogo yang beragama Islam dengan Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon itu memberikan kesempatan kepada Sunan Kalijogo untuk menyebarkan, mendakwahkan Islam di Pulau Jawa ini tanpa adanya paksaan. Namun setelah 500 tahun setelah beliau menyampaikan dakwah Islam di tanah Jawa ini, maka Sabdo Palon akan datang dan akan kembali memurnikan kepercayaan Jawa menjadi kepercayaan adat Jawa. Wallahu a'lam. Di Umbul Jambe inilah Soekarno bermeditasi, mencari wangsit, mencari ilham, mencari inspirasi untuk membuat rancangan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tentunya kalian masih ingat bahwa Pancasila itu diusulkan oleh 3 tokoh utama Indonesia, yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Dan ketika Soekarno mengusulkan usulannya itu, dari tempat inilah katanya Soekarno mendapatkan inspirasi untuk mengusulkan rancangan Pancasila.